Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan cerdik slow belajar optik bersama. Optik, kebanyakan orang mengaitkan optik dengan mikroskop, kacamata, teropong, dan periskop. Istilah optika pada fisika lebih merujuk kepada cabang fisika yang menggambarkan perilaku, sifat cahaya, dan interaksi cahaya dengan materi. Maha Kuasa Tuhan yang telah menciptakan cahaya. Mungkin di antara kamu masih ada yang bertanya-tanya tentang cahaya, karena tidak dapat mengetahui wujud dan tidak dapat memegang cahaya, bukan? Cahaya tidak mempunyai wujud, namun cahaya ada di sekitar kamu dan dapat dirasakan keberadaannya. Cara paling mudah untuk merasakan cahaya adalah dengan menyalakan dan memadamkan lampu pada malam hari. Dengan adanya cahaya, kamu dapat melihat indahnya ciptaan Tuhan, mulai dari wajah teman-temanmu, berbagai jenis bunga dan hewan, pemandangan alam, atau lukisan yang dibuat oleh seseorang seniman. Bayangkan jika tidak ada cahaya, mengapa cahaya dapat membantu kita melihat? Bagaimana proses melihat dengan adanya cahaya tersebut? Cahaya adalah salah satu energi yang memiliki gelombang elektromagnetik yang kasat mata, dengan panjang gelombang sekitar 380–750 nanometer. Gelombang cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat, itulah sebabnya cahaya tetap dapat merambat meskipun dalam ruangan hampa. Gelombang cahaya terbentuk karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik secara periodik, sehingga merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya meliputi cahaya dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Contoh, ketika menyalakan senter ke depan, maka cahaya akan merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus dibuktikan sebagai berikut. Susun layer secara sejajar, kemudian letakkan lilin di bagian paling belakang. Lalu nyalakan lilin. Kemudian amati apakah cahaya lilin terlihat dari ujung layar. Ternyata cahaya lilin terlihat dari ujung layar. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang terpantul adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dapat diamati melalui percobaan berikut. Cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Sifat cahaya dapat menembus benda bening dapat diamati sebagai berikut. Ada dua benda, yakni plastik dan kardus. Ketika sinar laser diarahkan pada plastik, yang terjadi adalah sinar laser menembus plastik tersebut. Berbeda halnya pada kardus. Ketika sinar laser mengenai kardus, maka sinar laser tersebut tidak dapat menembus kardus tersebut. Pembiasan cahaya.
Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Salah satu proses pembiasan cahaya, yakni ketika suatu pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, ternyata pensil tersebut terlihat seperti patah. Hal tersebut dikarenakan adanya pembiasan cahaya. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya yang bisa diuraikan adalah bentuk pemisahan cahaya yang tampak menjadi cahaya dengan warna-warna yang berbeda. Cahaya dapat diuraikan, dapat diamati melalui percobaan berikut ini. Ketika suatu cahaya putih mengenai lempengan CD, cahaya putih tersebut akan dibiaskan dan terurai menjadi cahaya yang berwarna-warni. Nah, bisa kita lihat di layar terdapat cahaya warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Praktikum pemantulan dan pembiasan cahaya. Alat dan band pertama ada rel presisi, pemegang slide diafragma, cermin kombinasi, lensa, kaki rel, catu daya, kabel penghubung, dan lampu. Sebelum melakukan praktikum, rangkailah alat sebagai berikut. Langkah pertama, rangkailah rel presisi. Selanjutnya, pasang tumpukan berpenjepit. Ini berfungsi untuk meletakkan pemegang slide. Kemudian, tancapkan pemegang slide diafragma pada tumpukan berpenjepit. Urutan pemasangannya yakni lampu, lensa, dan pemegang slide diafragma. Selanjutnya, posisikan meja optik di depan diafragma 5 celah. Setelah semua alat dirangkai, hubungkan kabel dengan catu daya dan nyalakan lampu sesuai tingkat terang yang dibutuhkan. Percobaan pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Hasil dari percobaan ini adalah berkas cahaya sejajar. Nah, yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Hasil dari percobaan ini adalah berkas cahaya divergen atau memancar. Yang ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Hasil dari percobaan ini adalah berkas cahaya konvergen atau mengumpul. Yang keempat, pembiasan cahaya pada lensa cembung. Berkas cahayanya bersifat konvergen, artinya sinar-sinar bias pada lensa ini mengumpul pada satu titik, yaitu titik fokus pertama atau f1. Kelima, pembiasan cahaya pada lensa cekung.
Berkas cahayanya bersifat divergen, artinya sinar-sinar bias pada lensa ini memancar, namun seolah-olah berasal dari satu titik, yaitu titik fokus pertama atau f1.